I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Human Relation dalam upaya membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Fungsi Human Relation dalam upaya membangun keutuhan Negara Republik Indonesia adalah sangat penting dan strategis Human Relation, yang berarti hubungan antara manusia memainkan peran krusial dalam membangun keutuhan NKRI dengan cara membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kesadaran dan kepedulian individu terhadap tujuan nasional, serta memperkuat kesadaran dan kepedulian individu terhadap kepentingan nasional. Dalam konteks NKRI, Human Relation berfungsi sebagai wadah untuk membangun kesadaran dan kepedulian individu terhadap tujuan nasional dan kepentingan nasional. Dengan demikian, individu-individu dapat berkontribusi secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional dan mempertahankan keutuhan NKRI. Selain itu, Human Relation juga memainkan peran dan membangun keutuhan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran dan kepedulian individu terhadap budaya nasional dan nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila, individu dapat berperilaku secara lebih sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan membangun keutuhan NKRI dengan cara membangun kesadaran dan kepedulian terhadap kepentingan nasional. Dalam beberapa sumber, Human Relation dinyatakan sebagai aspek krusial dan keberhasilan dan kinerja organisasi. Dalam konteks NKRI, Human Relation memainkan peran yang sama dan membangun keutuhan NKRI dengan cara membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kesadaran dan kepedulian individu terhadap tujuan nasional, serta memperkuat kesadaran dan kepedulian individu terhadap kepentingan nasional. Dalam beberapa penelitian, Human Relation dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang aktif dan dinamis, bukan hanya sekedar relasi atau hubungan dalam konteks NKRI. Human yang aktif dan dinamis dalam membangun keutuhan NKRI dengan cara membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kesadaran dan kepedulian individu terhadap tujuan nasional, serta memperkuat kesadaran dan kepedulian individu terhadap kepentingan nasional. Tentu, Human Relation atau hubungan antar manusia memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep ini melibatkan cara individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami satu sama lain dalam berbagai konteks sosial dan politik. Dalam konteks NKRI, Human Relation memainkan peran kunci dalam beberapa aspek. Yang pertama, penghormatan terhadap keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa. Human Relation mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman ini dengan mendorong dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, kita dapat memperkuat rasa persatuan di antara semua warga negara. Misalnya, dalam konteks keberagaman budaya, Human Relation mendorong festival budaya lokal yang melibatkan berbagai etnis dan suku di seluruh Indonesia. Melalui acara ini, orang-orang dapat berbagi tradisi, kuliner, dan budaya mereka yang memperkuat penghargaan terhadap keberagaman dan mempererat hubungan antar warga. Dan yang kedua, peningkatan kesadaran sosial. Human Relation membantu meningkatkan kesadaran sosial di antara masyarakat Indonesia. Ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masing-masing individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan memperkuat kesadaran sosial, kita dapat memperkuat solidaritas sosial dan saling dukung di antara berbagai kelompok di seluruh Indonesia. Contohnya, program pendidikan tentang isu-isu sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keberagaman gender membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai kelompok di dalam negeri. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya
penanggulangan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, pembangunan hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis antar individu dan kelompok merupakan fondasi yang kuat bagi keutuhan NKRI. Human Relation membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama di antara berbagai kelompok di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang damai dan stabil di seluruh negeri. Salah satu contohnya adalah kegiatan dialog antar agama yang diselenggarakan secara rutin di berbagai komunitas. Dialog ini memfasilitasi pertukaran pemikiran, pemahaman, dan kerjasama antar umat beragama yang mengurangi potensi konflik dan memperkuat kerukunan antar beragama. Dan yang keempat, pembentukan identitas nasional yang bersatu. Human Relation juga membantu pembentukan identitas nasional yang bersatu dan inklusif melalui interaksi yang positif dan pengalaman bersama. Individu dari berbagai latar belakang dapat merasa sebagai dari suatu kesatuan. Ini memperkuat rasa bangga dan kebersamaan dalam membangun masa depan NKRI yang lebih baik. Sebagai contoh, program pertukaran pelajar antar daerah dan antar budaya membantu membangun jembatan antar warga dan berbagai daerah di Indonesia. Peserta dapat merasakan keutuhan dalam keberagaman yang memperkuat identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, pengembangan keterampilan komunikasi dan negosiasi. Human Relation juga melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang efektif dengan memperkuat kemampuan ini di antara individu-individu dan kelompok. Kita juga dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai pihak. Ini memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menjaga stabilitas serta keutuhan NKRI. Misalnya, pelatihan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang diselenggarakan di tingkat lokal membantu memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang keenam, yaitu pemberdayaan masyarakat. Human Relation juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif dan membangun dan pengambilan keputusan. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, masyarakat dapat merasa memilih peran yang penting dalam membentuk masa depan negara mereka. Ini membantu memperkuat keterlibatan warga negara dan proses demokratis dan meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap NKRI. Contohnya adalah forum partisipasi publik dan proses pengambilan keputusan lokal. Dengan memberikan warga suara dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka, pemerintahan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam membangun negara mereka. Dan yang ketujuh, yaitu perlindungan hak asasi manusia. Human Relation juga mempromosikan perlindungan dan menghormati terhadap hak asasi manusia di seluruh Indonesia dengan memastikan bahwa setiap individu dihormati dan diakui hak-hak tanpa kriminasi dan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan untuk memperkuat keadilan sosial dan keutuhan NKRI. Misalnya, kampanye advokasi dan pendidikan hak asasi manusia di tingkat lokal membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan hak-hak mereka dan mendorong penerapan hukum yang adil dan inklusif di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Human Relation berperan penting dalam memperkuat keutuhan NKRI dengan mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman dan meningkatkan kesadaran sosial, membangun hubungan yang harmonis, dan membentuk identitas nasional. Dengan memperkuat Human Relation dan berbagai aspek tersebut, kita dapat membantu fondasi yang kuat bagi keutuhan NKRI. Ini melibatkan kerjasama aktif dari semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua warga negara Indonesia. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.